Pada bulan Juni 2013, dua orang nelayan Cina dikejutkan dengan penemuan sebuah koper aneh yang mengapung di tengah laut di kota Shantou. Tetapi itu bukanlah koper biasa. Koper ini ditempatkan dalam sebuah bingkai besi yang disambungkan dengan pipa baja dan diikat dengan rantai besi berukuran besar. Terdapat juga dua gembok besar yang mengunci rantai-rantai tersebut. Mereka lantas bertanya-tanya apa isi di dalam koper ini sehingga disegel dengan sangat kuat dan dibuang ke laut. Dengan susah payah mereka kemudian mengangkut koper itu dan membawanya ke daratan. Karena rasa penasaran, mereka dengan susah payah mencoba membuka koper tersebut menggunakan pemotong besi. Ketika perlahan terbuka, mulai tercium bau yang sangat busuk dari dalam koper itu. Dan ketika koper berhasil dibuka seluruhnya, bau itu menjadi semakin kuat dan semakin tak tertahankan. Di dalam koper itu terlihat sebuah benda terbungkus kantong plastik hitam, dan ketika dibuka, mereka menemukan tubuh manusia di dalamnya. Tubuh mayat itu tidak lengkap, tanpa kepala, tanpa leher, dan kaki kanannya tidak ada. Kepolisian setempat lalu segera bergerak ke lokasi terkait penemuan mengerikan ini. Dari kondisi jasad itu diperkirakan bahwa koper tersebut telah terapung di laut selama berminggu-minggu. Pemeriksaan awal mengkonfirmasi bahwa korban dalam koper itu adalah seorang wanita, tubuhnya terikat dan tanpa busana. Ia bertubuh langsing dengan tinggi sekitar 160 hingga 165 cm, memiliki tato kecil di paha kirinya dan kuku kakinya dicat dengan warna merah. Usianya sekitar 18 hingga 26 tahun. Polisi kemudian memeriksa daftar laporan orang hilang, namun tidak ada yang cocok dengan ciri-ciri pada tubuh korban. Kepolisian pun segera membentuk unit tugas khusus untuk menyelidiki pembunuhan brutal ini. Karena korban ditemukan di laut, ada dua kemungkinan. Pertama, lokasi kejahatan di mana wanita itu dibunuh bisa berada di dekat laut tersebut. Dan yang kedua, mungkin pembunuh memilih untuk membuang mayatnya di tempat yang jauh dari lokasi kejahatan yang asli. Ini berarti polisi harus menemukan lokasi pembuangan koper ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun hal itu cukup sulit untuk dilakukan karena kemungkinan koper ini telah terbawa oleh arus dari lokasi pembuangan awalnya. Polisi kemudian merubah fokus penyelidikannya. Alih-alih mencari lokasi pembuangan asli, mereka memutuskan untuk fokus pada mayatnya. Namun hal ini juga tidak mudah untuk mengidentifikasi mayat tanpa kepala. Polisi kemudian memutuskan untuk menyerahkan mayat itu kepada ahli patologi forensik untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah laporan uji forensik keluar, mereka berhasil mendapatkan profil yang lebih rinci tentang korban. Dikonfirmasi bahwa usia korban sekitar 22 hingga 23 tahun. Penyebab kematiannya adalah sesak nafas dan ia telah meninggal sekitar sebulan sebelum mayatnya ditemukan. Dan juga terdapat detail penting lainnya yang bisa membantu polisi mengidentifikasi korban dan akhirnya menjadi petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Menurut laporan forensik, korban dilaporkan telah menjalani operasi pembesaran payudara dan terdapat 2 buah gel silikon di dadanya. Dan di dalam gel silikon ini terdapat nomor seri identifikasi. Dan segera polisi mulai melacak nomor seri ini. Pada 1 Juli 2013, polisi menemukan sebuah pabrik produsen gel silikon melalui nomor seri tersebut. Dan diketahui bahwa pabrik tersebut memproduksi total 29 gel silikon dan semuanya dikirim ke berbagai perusahaan bedah plastik yang berbeda. Produsen juga memberikan daftar semua perusahaan bedah plastik yang membeli gel silikon ini. Setelah diselidiki, sebanyak 15 dari 29 gel silikon ini telah digunakan pada operasi bedah plastik. Polisi kemudian menghubungi satu persatu kontak para wanita di dalam daftar itu. Dan dari 15 kontak tersebut, 1 orang tidak bisa dihubungi. Nomor teleponnya tidak aktif dan sudah sekitar sebulan lamanya ia tidak kembali memeriksakan dirinya setelah bedah plastik terakhir yang ia lakukan. Ia adalah seorang model cantik bernama Xiaoqing dan berusia sekitar 22 tahun. Xiaoqing lahir di kota Guangxi dan pindah ke kota Zhuhai dan telah menetap di sana dalam beberapa tahun terakhir.
Diketahui pada 7 Juni 2013, Xiaoqing melakukan sebuah pemotretan di kota Shenzhen dan menginap di rumah temannya. Dan pada hari kedua, tanggal 8 Juni, ia menghilang dan tidak bisa dihubungi. Polisi kemudian menghubungi orang tua Xiaoqing di kampung halamannya, dan benar saja Xiaoqing memang telah menghilang sejak waktu itu. Kedua orang tua Xiaoqing pun diberitahu kabar ini, dan tim forensik melakukan pencocokan dengan tes DNA dan dikonfirmasi bahwa mayat dalam koper itu adalah benar mayat Xiaoqing. Dan dalam waktu ini, polisi berhasil menyelidiki bahwa seseorang tampaknya telah secara aktif menggunakan kartu ATM Xiaoqing. Terlihat seorang pria telah menarik uang Xiaoqing sebanyak 3 kali dari 3 lokasi yang berbeda dengan total penarikan uang sebesar 130 juta rupiah. Ia mengenakan hoodie, masker, dan topi untuk menutupi wajahnya. Ketika potret pria tersebut ditunjukkan kepada keluarga dan teman-teman Xiaoqing, mereka mengaku tidak ada yang mengenal pria tersebut. Lantas mengapa kartu ATM Xiaoqing ada pada pria tersebut? Dan bagaimana ia mengetahui PIN ATM-nya? Pada poin ini, polisi meyakini bahwa Xiaoqing telah dibunuh dan pelakunya adalah pria tersebut. Polisi kemudian melacak barang lain milik Xiaoqing dan 2 ponselnya ditemukan berada di sebuah toko servis telepon di kota Shenzhen. Polisi kemudian menanyai pemilik toko tersebut dan pemilik toko itu mengatakan bahwa kedua handphone itu diberikan kepadanya oleh seorang sepupunya bernama Huang Feishan. Segera, pada 7 Juli 2013 pukul 6 pagi, kepolisian Shantou menangkap tersangka Huang Feishan di sebuah kontrakan di kota Shenzhen. Di sana, mereka menemukan 6 buah kartu kredit dan 1 buah jam tangan milik Xiaoqing. Dalam interogasinya, Huang Feishan mengakui bahwa dirinya yang telah melenyapkan Xiaoqing. Huang Feishan berumur 30 tahun pada saat kejadian. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Huang Feishan bekerja sebagai seorang supir taksi, lebih tepatnya supir taksi ilegal atau di Cina mereka menyebutnya dengan taksi gelap. Diketahui juga bahwa Huang Feishan adalah seorang pejudi. Ia bahkan memiliki sebuah kontrakan yang ia sewa khusus untuk bermain judi bersama dengan teman-temannya. Kecanduannya pada judi membuat ia terlilit hutang yang sangat besar yang bahkan sangat mustahil untuk ia lunasi. Hutangnya berjumlah lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 250 juta rupiah. Diduga karena hutang ini, Huang Feishan memiliki motif pasti mengapa ia melenyapkan Xiaoqing. Pada 8 Juni 2013, sekitar pukul 3 sore, Xiaoqing tengah bersiap untuk pergi ke lokasi syutingnya, kemudian memperhatikan sebuah mobil taksi. Dan sayangnya, orang yang mengemudikan taksi itu adalah Huang Feishan. Pada saat itu, Xiaoqing berpenampilan mewah dan glamor. Ia memakai perhiasan dan jam tangan mewah serta menenteng tas bermerek di tangannya. Ia terlihat sangat anggun dan sangat glamor dan itu menarik perhatian Huang Feishan. Dalam perjalanan, Huang Feishan kemudian mulai membuka percakapan. Saat itu, cuaca di kota Shenzhen sangat panas dan Huang Feishan yang menghemat pengeluarannya tidak menghidupkan AC mobilnya. Lalu Xiaoqing memintanya untuk menyalakan AC mobil, tetapi Huang Feishan menolak. Sempat terjadi perdebatan antar keduanya hingga Xiaoqing berkata bahwa ia akan membayar setengah dari biaya perjalanan yang telah mereka sepakati. Hal ini kemudian membuat Huang Feishan marah dan keduanya saling adu mulut. Dan menurut Huang Feishan, Xiaoqing mengeluarkan kalimat yang merendahkan dirinya sehingga karena itulah ia memutuskan untuk melenyapkan nyawa Xiaoqing. Pada saat perdebatan itu, Xiaoqing berkata, "Pantas kau hanya seorang supir taksi, dan seumur hidupmu kau hanya akan menjadi seorang supir taksi." Lanjut Huang Feishan, ia lalu memberhentikan mobilnya di sebuah jalan yang sepi, lalu mengancam Xiaoqing dengan pisau dan membekap Xiaoqing dengan selotip dan mengikat tangannya dengan sebuah kawat. Setelah itu, ia membawa Xiaoqing ke rumah kontrakan tempat berjudinya dan di sana ia merampas tas milik Xiaoqing, jam tangan, handphone, dan memaksa Xiaoqing untuk memberitahu PIN kartu ATM-nya. Dan setelah itu, Huang Feishan merudah paksa Xiaoqing. Karena Xiaoqing yang terus melawan dan tak berhenti berteriak, Huang Feishan membungkus kepala Xiaoqing dengan kantong plastik dan membungkusnya dengan selotip. Dan karena Xiaoqing telah melihat wajahnya dan karena ia takut akan dilaporkan ke polisi,
Huang Feishan memutuskan untuk membunuh gadis itu. Setelahnya, ia kemudian keluar membeli sebuah koper besar, lalu memisah-misah tubuh Shouqing dan menaruhnya di dalam koper itu. Sementara kepala, leher, dan kaki Shouqing ia semen di dalam sebuah kardus rumahnya, rumah yang ia tinggali bersama istri dan anaknya. Istrinya tidak menyangka bahwa selama ini ia telah tinggal dengan mayat di rumahnya. Huang Feishan kemudian bingung di mana ia harus membuang koper tersebut dan bagaimana caranya agar koper itu tidak ditemukan. Maka muncullah ide untuk membungkus koper itu dengan besi baja, merantainya lalu membuangnya ke sungai. Tetapi pada saat ia membuang koper itu, ternyata koper tersebut tidak tenggelam dan langsung terbawa arus sungai. Huang Feishan pun hanya bisa harap-harap cemas, semoga koper itu terbawa arus jauh dan tidak ditemukan, begitu kata Huang Feishan. Namun ternyata koper itu berhasil ditemukan tanpa sengaja oleh 2 orang nelayan sekitar 2 minggu kemudian. Akhirnya persidangan atas kasus ini pun dilakukan dan pihak juri menolak pernyataan Huang Feishan yang mengatakan bahwa ia melenyapkan Shouqing karena telah mendapatkan kata-kata penghinaan dari Shouqing. Menurut juri, pembunuhan tersebut adalah pembunuhan berencana yang dilakukan Huang Feishan dengan motif merampok dan menghabisi nyawa korban, sehingga uang korban bisa digunakannya untuk kepentingan pribadinya. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, pada tanggal 25 September 2014, Huang Feishan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, dan putusan tersebut akhirnya dieksekusi 2 tahun kemudian. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah benar bahwa Huang Feishan melenyapkan Shouqing hanya karena kalimat penghinaan yang keluar dari mulut Shouqing? Rasanya keputusan pengadilan telah benar bahwa ia memang memiliki motif untuk mengincar korbannya di jalan. Karena pada saat ia membekap Shouqing di mobilnya, ia telah memiliki sebuah pisau untuk mengancam korban, memiliki selotip untuk membekap mulutnya, dan memiliki kawat untuk mengikat tangannya. Bahkan jika ia hanya tersinggung karena perkataan Shouqing dan melakukan pembunuhan tersebut secara tidak sengaja, bukankah ia akan takut dan panik? Tapi ia malah dengan santainya menggunakan uang Shouqing untuk berjudi. Tidak hanya itu, ia bahkan meruda paksa Shouqing dan mengusahakan agar mayatnya tidak ditemukan dengan membingkai koper itu dengan besi. Tetapi seperti kata pepatah, bau busuk tetap akan tercium juga. Berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Dan demikian dulu untuk video kali ini. Mohon untuk terus support channel Red Story dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on the next video.